Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, materi pembelajaran PJJ hari ini bab 1 tentang perbandingan. Nah, materi pembelajarannya adalah 1. Memahami dan menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan sama dan berbeda. Kompetensi dasar menjelaskan rasio dua besaran, satuan sama, dan besaran berbeda. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dan besaran, satuan sama, dan berbeda. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran materi ini diharapkan siswa dapat 1. Menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan sama dan berbeda. 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran yang satuannya sama dan berbeda. Konsep perbandingan. Untuk memudahkan memahami perbandingan, perhatikan contoh dalam kehidupan sehari-hari berikut. Perhatikan, berat badan Amri 64 kg, sedangkan berat badan Banu 40 kg. Perbandingan berat badan Amri dan Banu itu dapat dinyatakan dengan dua cara. Cara yang pertama dengan mencari selisih. Cara yang kedua dengan mencari hasil bagi. Perhatikan, jadi penyelesaian pada soal ini yaitu kamu perhatikan ya, berat badan Amri itu 64 kg. Berat badan Banu 40 kg. Nah, tentunya berat badan Amri lebih berat dari berat badan Banu. Nah, cara penyelesaiannya dengan cara pertama dengan mencari selisih yaitu 64 berat badan Amri dikurangi 40 berat badan Banu. Nah, 64 dikurangi 40 sama dengan 24. Jadi berat badan Amri 24 lebih berat dari badan Banu. Itu cara pertama. Kemudian cara yang kedua. Berat badan Amri, ini titik 2 membacanya adalah dibanding. Berat badan Amri banding berat badan Banu. Berat badan Amri 64. Berat badan Banu 40. Nah, bagaimana caranya membandingkan? Nah, kalian harus membagi dua bilangan ini dengan bilangan yang sama. Nah, 64 dibagi dengan 8. 40 juga dibagi dengan 8. Nah, kamu harus tahu pembagian ya, harus ingat dan hafal dengan pembagian. Nah, kalau sudah, kemudian kita bagi 64 dibagi 8, ada 8. 40 dibagi 8 ada 5. Jadi berat badan Amri dibanding berat badan Banu 8 banding 5. Nah, itu cara kedua dengan mencari hasil bagi. Ada 3 cara untuk menyatakan suatu perbandingan atau rasio. Jadi perbandingan itu atau juga disebut dengan rasio. Jadi kamu mengerti apa itu rasio? Rasio itu atau juga disebut perbandingan. Ya. Ada 3 cara, yaitu yang pertama pecahan. Nah, misalnya 3/4. Nah, ini cara menyatakan suatu perbandingan, yaitu dengan cara pecahan. Kemudian yang B, yang kedua, dua bilangan yang dipisahkan oleh titik 2. Nah, titik 2, misal 3 dibanding 4.
Seperti contoh yang tadi, yang ketiga. Kemudian yang C, 2 bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Misal 3 dari 4. Seperti tadi yang dinyatakan bahwa Amri beratnya lebih berat dari Banu. Nah, lanjut. Nah, untuk lebih memahami lagi contoh-contoh soal perbandingan, mari kita perhatikan, kalian perhatikan contoh-contoh soal berikut. Nah, contoh 1. Perhatikan benar-benar ya. Pada suatu survei terhadap 200 siswa di suatu sekolah tentang banyak waktu yang digunakan dalam menggunakan peralatan belajar daring atau online di rumah. Nah, ternyata 140 siswa paling banyak waktu dengan menggunakan HP. Dan 60 siswa paling banyak waktu dengan menggunakan laptop. Nah, pertanyaannya, terdapat titik-titik siswa lebih banyak waktu menggunakan HP daripada laptop. B, siswa paling banyak waktu dengan menggunakan HP terhadap yang paling banyak waktu dengan menggunakan laptop dengan rasio titik-titik banding titik-titik. Tadi Ibu sudah jelaskan di bab yang pertama. Nah, caranya sama. Kalau jawaban A itu, ayo perhatikan cara penyelesaiannya. Nih, diketahui jumlahnya ada 200 siswa. HP yang menggunakan HP itu 140 siswa. Yang menggunakan laptop sama dengan 60 siswa. Cara menyelesaikan soal A dengan cara selisih, yaitu 140 dikurangi 60 sama dengan 80. Jadi terdapat 80 siswa lebih banyak menggunakan HP daripada laptop. Nah, jadi nanti di sini jawabannya adalah 80. Kemudian jawaban yang B, yaitu dengan cara rasio, dengan perbandingan. Tadi Ibu sudah jelaskan caranya, yaitu membagi dengan bilangan yang sama. Nah, di sini 140 dibanding 60. Nah, kita bagi dengan berapa bilangan yang sama? Nah, kita bagi dengan 10. Nah, kalau 140 dibagi 10, berarti yang 60 harus dibagi juga dengan 10. Sama dengan, nah, 140 dibagi 10, hasilnya 14. 60 dibagi 10, hasilnya 6. Nah, untuk perbandingan harus lebih sederhana. Kalau masih bisa disederhanakan lagi. Caranya bagaimana? Dibagi dengan bilangan yang sama. Di sini kita bagi dengan 2. Nah, 14 dibagi 2, 7. 6 dibagi 2, 3. Nah, jadi perbandingannya adalah 7 banding 3. Nah, jawaban untuk yang B, jawabannya adalah rasionya 7 banding 3. Nah, nanti pahami ya. Nah, sekarang contoh yang kedua, Ibu lanjutkan. Nyatakan perbandingan berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan. Di sini ada A, 75 cm dibanding 60 cm.
Nah, caranya ya. Nah, jawaban untuk yang A. Nah, tadi satuannya sama, sentimeter dan sentimeter. Ini pun nggak tulis ya, satuannya sama. Nah, kalau sudah satuannya sama, kita tinggal membagi bilangan yang sama. Nah, Ibu ulangi lagi, kalian harus hafal pembagian. Cari yang termudah. Nah, di sini Ibu bagi dengan 15. 75 dibagi 15 hasilnya 5. 60 dibagi juga harus 15. Hasilnya 4. Jadi perbandingan sederhananya adalah 5:4. Kemudian yang B. 60 buah dibanding 1 lusin. Nah, ini satuannya tidak sama. Harus disamakan. Jadi kalau satuannya berbeda, harus disamakan. Nah, kamu harus tahu. Ini buah, 60 buah, 1 lusin. Nah, kita jadikan ke buah. Ya, bijian. Nah, 1 lusin itu berapa? 1 lusin itu 12 buah. Ya, 1 lusin itu 12 buah. Kalian ingat. Nah, sekarang ini 1 lusin 12 buah ya. Nah, sekarang bagaimana menyederhanakannya? Dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, kita bagi dengan 12. 60 dibagi 12, 5. 12 dibagi 12, 1. Mudah kan? Nah, yang penting kalian harus ingat pembagian. Masuk ke contoh 3. Lanjut ya. Nah, kita kejar karena apa? Waktunya tidak banyak untuk semester 2. Nah, nanti kamu harus lebih rajin belajar. Ibu kasih materi lewat video. Nah, kalau kamu lupa bisa kamu buka lagi. Lanjut sekarang ke contoh 3. Perhatikan. Perbandingan uang Alif dan Budi adalah 3:4. Jika jumlah uang mereka adalah Rp140.000, maka selisih uang mereka adalah. Nah, soal ini penyelesaiannya perhatikan. A dibanding B. B ini adalah singkatan dari nama anak. A Alif, B-nya Budi. Nah, sama dengan perbandingan 3:4. Ya, A banding B, uang A, Alif dan Budi sama dengan perbandingannya 3:4. Jumlah uang mereka itu 140.000. Nah, pertanyaannya selisih uang mereka. Nah, caranya di sini diketahui jumlah. Jika jumlah uang mereka, maka kamu harus menjumlahkan perbandingannya. Jadi 3:4 ini kamu jumlahkan. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kalau sudah, kita menghitung uang Alif. Nah, Alif kamu lihat perbandingannya 3. Berarti yang di atas adalah 3/7. Ya, 3/7. 7 dari mana? Ini jumlah dari perbandingannya. Ya, dikalikan 140.000. Nah, kalau sudah, coba kamu perhatikan. Bagaimana caranya lebih mudah menghitungnya? Ini kita coret dengan silang. Nah, disilang. 14 dibagi 7. Berapa? 2. 14 dibagi 7, 2. 2. Ya. Jadi 3 kali 20.000 sama dengan 60.000. Nah, sama. Sekarang kita cari Budi. Budi perbandingannya berapa? 4. 4 dibagi 7
dikalikan 140.000. Nah, 80.000 dari mana? 14 dibagi 7, 2. 2 kalikan 4, di sini 20.000, kalikan 4, 80.000. Nah, jadi selisih uang mereka adalah 80.000 dikurangi 60.000 sama dengan 20.000. Jadi selisih uang mereka berapa? 20.000. Ini cara panjang. Sekarang ada cara yang lebih mudah, cara cepat. Perhatikan, gunakan dengan cara cepat apabila ada soal semacam ini. Bagaimana? Perhatikan. A banding B sama dengan 3:4. Uang Alif banding uang Budi 3:4. Tetap perbandingannya dijumlahkan, letaknya di bawah. Nah, yang ditanyakan di atas, selisih. Berarti 4 dikurangi 3 per 4 plus 3 dikalikan 140.000. Sama dengan 4 kurangi 3, 1. 4 ditambah 3, 7. Dikalikan 140.000. Sama dengan, coret, 14 dibagi 7, 2. 1 kali 20.000 sama dengan 20.000. Nah, lebih gampang kan yang cara cepat? Nah, sekali lagi, perhatikan video ini, dibuka lagi jika kalian lupa dalam mengerjakan tugas nanti. Nah, Ibu kasih tugasnya ada 3. Perhatikan tugasnya ya. Nanti kamu mengerjakan tugasnya yang Ibu berikan.